Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novisa dari kelas 2E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian pengambilan keputusan. Pada bulan September tanggal 6 2017, pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu tindakan yang menentukan hasil dalam memecahkan masalah dengan memilih satu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang ada melalui suatu proses mental dan berpikir logis, dan juga yang ada yang mempunyai pengaruh negatif ataupun positif. Pengambilan keputusan mempunyai peranan penting dalam manajemen karena keputusan yang diambil oleh manajer merupakan keputusan akhir yang harus dilaksanakan dalam organisasinya atau bisnis yang menjalankannya. Keputusan manajer sangat penting karena menyangkut semua aspek. Kesalahan dalam mengambil keputusan bisa merugikan organisasi. Beberapa pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli berikut. Menurut Gary, mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah. Dan tentunya dalam pengambilan keputusan tersebut harus dipikirkan secara matang terlebih dahulu agar tidak merugikan perusahaan tersebut dan pihak-pihak yang terkait. Pengambilan keputusan secara universal didefinisikan sebagai pemilihan di antara berbagai alternatif. Keputusan terprogram atau keputusan terstruktur itu keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contohnya, manajer produksi dari PT XYZ. Contoh, selalu melakukan kegiatan rutin di setiap awal bulan, yaitu dengan melakukan pembelian bahan baku atau persediaan keputusan, yaitu keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini seringnya bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan serta analisis yang terperinci. Contohnya, Pak Darwin adalah seorang manajer keuangan dari PT Arta. Pekerjaan pada privasi dan mesin di pabrik dan harus menghitung dengan cermat sebelum melakukan investasi pada mesin yang akan dibeli agar investasi yang dilakukan Pak Darwin tidak merugikan perusahaan. Maka Pak Darwin harus melakukan keputusan untuk menginvestasikan keuangan perusahaan secara cermat. Keputusan tidak terprogram. Selanjutnya, untuk pengertian keputusan, menurut para ahli, untuk lebih memperkuat pemahaman kita mengenai keputusan ini, maka kami telah sajikan pengertian keputusan dari beberapa ahli, diantaranya Profesor Dr. Prajudi Atmosudirjo, SH. Beliau menyatakan bahwa keputusan merupakan suatu pengakhiran yang berawal dari proses pemikiran tentang suatu masalah untuk menjawab suatu pertanyaan apa yang harus diperbuat, misalnya seperti apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, haruslah menjatuhkan sebuah pilihan pada suatu alternatif. Menurut Ralph Chodapis, keputusan merupakan hasil dari pemecahan masalah yang dihadapi. Dengan pemecahan masalah tegas, suatu keputusan adalah jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Keputusan haruslah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang sedang dibicarakan dalam hubungannya dengan perencanaan. Selain itu, keputusan bisa juga dapat berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana awal. Memiliki pilihan yang berdasarkan logika atau pertimbangan, memiliki beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu yang terbaik, memiliki tujuan yang ingin dicapai, dan sebuah keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut. Mary Follett, keputusan merupakan suatu atau sebagai hukum situasi. Apabila fakta-fakta dari situasi tersebut bisa didapatkan dan semua pelaksanaan mau mentaati hukum maupun ketentuannya, maka berbeda dengan mentaati perintah. Wewenang tinggal dilaksanakan, namun itu adalah wewenang hukum situasi. Menurut Ahmad Sudrajat, keputusan adalah suatu pemecahan
Masalah bersebagai landasan suatu hukum situasi yang dilaksanakan melalui pemilihan satu alternatif dan beberapa alternatif lainnya. Dicukupkan, terima kasih. Dicukupkan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Sohairunisa. Saya di sini akan mempresentasikan tentang macam-macam keputusan manajemen. Macam-macam keputusan manajemen terdapat beberapa jenis keputusan dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan keputusan yang harus diambil oleh level manajemen di perusahaan, jenis keputusan terdiri atas yang ke-1 adalah keputusan strategis. Adalah keputusan yang dibuat oleh manajemen puncak dalam sebuah perusahaan. Yang kedua adalah keputusan praktis, adalah keputusan yang dibuat oleh manajemen menengah. Yang ketiga adalah keputusan operasional, adalah keputusan yang dibuat oleh tingkat manajemen yang di bawah, misalnya operator mesin di lantai produksi. Berdasarkan tersediaannya pemecahan masalah, jenis keputusan yang biasanya muncul adalah keputusan terprogram. Keputusan ini berkaitan dengan kebiasaan, aturan dalam prosedur. Dalam hal ini, kondisi yang dihadapi semuanya dapat diketahui dengan pasti. Yang kedua, keputusan tidak terprogram. Adalah keputusan yang tidak terprogram ini keputusan yang mempunyai suatu aturan yang baku tergantung pada jenis masalahnya. Biasanya masalahnya yang membutuhkan keputusan tidak terprogram ini terjadi tidak dapat diprediksi. Yang ketiga adalah keputusan tidak terstruktur. Adalah disebut tidak terstruktur karena tidak diketahui pemecahan karena ketidakjelasan masalahnya. Yang kedua, keputusan dan jenjang manajemen. Yang ke-1 adalah high level atau tingkat tinggi. Contohnya, hal, root, dan wakilnya bertanggung jawab pengolahan terhadap organisasi secara keseluruhan, membuat rencana jangka panjang, merumuskan strategi, menetapkan kebijaksanaan, dan menetapkan interaksi atau hubungan organisasi dengan lingkungan luar. Tingkatan yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap jalannya perusahaan, dan biasanya pada tingkatan ini membuat keputusan yang tidak terprogram, yaitu keputusan yang tidak selalu terjadi. Yang kedua adalah middle level atau tingkat menengah. Adalah salah satu contohnya seperti kepala bagian atau definisi. Pengendalian manajemen dalam suatu organisasi bertanggung jawab atas ruang lingkupnya, wilayah, divisi, dan lain-lain. Merumuskan rencana jangka menengah, melakukan pengendalian, membuat prosedur, dan membuat keputusan berdasarkan tanggung jawabnya. Sebagai pengendalian dalam arti mengawasi dan meyakini bahwa organisasi menjalankan strategis yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien. Yang ketiga adalah low level atau tingkat bawah. Contohnya seperti supervisor atau mandor, yaitu pengendalian dalam jalannya operasional. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan sasaran operasional, membuat keputusan jangka pendek dan mengendalikan transaksi sehari-hari. Biasanya keputusan yang diambil yaitu keputusan yang terprogram, yaitu sering terjadi dari rutin. Saya Valina Sinka Indira akan menjelaskan mengenai tahap-tahap proses pengambilan keputusan dan tipe-tipe masalah beserta pemecahannya. Yang pertama yaitu tahap-tahapan pengambilan keputusan. Menurut Levin ada 6. Yang pertama yaitu tahap observasi. Tahap observasi ini merupakan aktivitas kunjungan lapangan, konferensi, observasi, dan riset yang dapat menjadi informasi dan data penunjang. Yang kedua ada analisis dan pengenalan masalah, yaitu penentuan penggunaan, penentuan tujuan, dan penentuan batasan-batasan yang dapat menjadi pedoman untuk mencari solusi sebuah masalah. Yang ketiga yaitu pengembangan model peralatan. Keputusan ini antar hubungan model matematik, yaitu riset yang dapat menjadi output prosesnya. Yang keempat ada memilih data masuk yang sesuai, yaitu berupa data internal dan eksternal, disertai dengan kenyataan dan dapat dipercaya.
Yang kelima, ada perumusan dan pengetesan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu berupa pengetesan atau percobaan dan pembuktian yang dapat menjadi output yang pemecahannya dapat membantu mencapai tujuan. Yang keenam, ada penerapan pemecahan dapat berupa aktivitas perubahan perilaku, pelontaran ide, pelibatan manajemen, serta penjelasan yang dapat menjadi output. Yang selanjutnya mengenai tipe-tipe masalah beserta cara pemecahannya. Masalah terbagi atas dua bagian, yaitu masalah sederhana dan masalah rumit. Masalah sederhana adalah masalah yang berdiri sendiri atau kurang bersangkutan dengan masalah yang lain, berskala kecil, tidak memiliki konsekuensi yang besar. Cara pemecahannya tidak memerlukan pemikiran yang luas dan mendalam. Pemecahannya juga bisa dilakukan dengan cara individual. Teknik yang biasa dilakukannya atas dasar intuisi, pengalaman, kebiasaan, dan wewenang yang melekat pada jabatannya. Yang kedua yaitu masalah rumit. Masalah rumit yaitu masalah yang berskala besar, memiliki kaitan erat dengan masalah yang lain, mengandung konsekuensi yang besar. Pemecahannya memerlukan pemikiran yang tajam dan analitis. Pemecahan masalahnya bisa dilakukan secara kelompok yang melibatkan pimpinan dan segenap staf pembantu. Masalah rumit dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu masalah yang terstruktur dan masalah yang tidak terstruktur. Masalah yang struktur merupakan masalah yang jelas faktor penyebabnya, biasanya dilakukan dengan cara rutin atau berulang-ulang. Sifatnya relatif lebih mudah dan cepat diatasi. Cara pemecahannya yaitu bisa dengan cara penyusunan metode, prosedur, atau program tetap. Yang kedua yaitu masalah yang tidak terstruktur. Masalah ini merupakan masalah yang tidak jelas faktor penyebabnya, bersifat umum, dan cara pemecahannya relatif lebih susah. Cara pemecahannya hanya dapat dilakukan dengan insting manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sub pembahasan nomor 7 dan nomor 8, yaitu gaya pengambilan keputusan dan model pengambilan keputusan. Saya akan menjelaskan sub pembahasan nomor 7 terlebih dahulu, yaitu gaya pengambilan keputusan. Setiap pemimpin ataupun manajer tentunya memiliki gaya keputusan yang berbeda-beda. Hal itu biasanya dilatar belakangi oleh perilaku, pengetahuan, pengalaman, dan sejenisnya. Namun secara teoritis, gaya pengambilan keputusan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, gaya direktif. Gaya ini biasanya cenderung bersifat efisien, logis, pragmatis, sistematis dalam memecahkan masalah, lalu berfokus pada fakta dan penyelesaian masalah secara lebih cepat, cenderung berfokus jangka pendek, dan sifatnya otoriter atau menggunakan kekuasaan. Yang kedua, gaya analitik. Gaya ini biasanya merupakan hasil keputusan yang didasarkan atas inputan ataupun analisis, lebih banyak mempertimbangkan beragam informasi dan alternatif dibandingkan gaya direktif. Lalu pengambilan keputusan biasanya diambil dalam jangka waktu yang agak lama. Lalu yang ketiga, gaya konseptual. Gaya ini contohnya memecahkan masalah dengan pandangan yang luas, lalu suka mempertimbangkan banyak pilihan dan kemungkinan masa depan, melibatkan banyak orang untuk memperoleh beragam informasi, dan banyak menggunakan intuisi dalam pengambilan keputusan. Lalu berani mengambil resiko dan seringkali menemukan solusi yang kreatif. Yang keempat, gaya perilaku. Gaya ini biasanya cenderung bekerja dengan orang lain dan terbuka dalam pertukaran pendapat, lalu cenderung menerima saran, suportif, dan bersahabat, lalu suka informasi yang verbal dan menghindari konflik, serta peduli pada kebahagiaan orang lain. Lalu terkadang keputusannya tidak tegas dan sulit mengatakan tidak jika keputusan tersebut akan berdampak bagi kerugian untuk orang lain. Adapun gaya lainnya, lalu gaya pengambilan keputusan lainnya yaitu yang pertama, penalaran kolektif atau collective reasoning. Orang dengan tipe ini biasanya melakukan
konsensus terhadap orang lain, atau mereka meminta pendapat orang lain terlebih dahulu sebelum mereka mengambil keputusan, atau istilahnya mereka melakukan voting terlebih dahulu. Lalu yang kedua, orang yang memutuskan berdasarkan data atau data-driven decision maker. Orang jenis ini biasanya melakukan pengambilan keputusan berdasarkan data, alasan, hasil penelitian yang biasanya berupa angka-angka. Mereka akan melakukan penelitian, mengatur, dan mempertimbangkan segala hal sebelum mereka melangkah maju. Semakin banyak informasi yang mereka dapatkan atau yang mereka kumpulkan, maka akan semakin besar hasil yang mereka dapat. Yang ketiga, reaksi insting. Decision maker jenis ini biasanya bergantung kepada perasaan untuk membuat keputusan yang tepat. Mereka tidak takut mengambil resiko ataupun konsekuensi karena biasanya keputusan mereka itu bersifat emosional dan sulit diprediksi. Lalu yang keempat, pendekatan daftar atau membuat daftar list approach. Decision maker tipe ini biasanya melangkah setelah mempertimbangkan prospek dan konsekuensi dari setiap pengambilan keputusan. Mereka biasanya membuat penelitian terlebih dahulu dan dimulai dengan selembar kertas dan sebuah garis yang digambar dari atas ke bawah sebelum membuat daftar prospek dan konsekuensi. Mereka biasanya melihat dari segala aspek sebelum mereka memutuskan. Lalu yang keempat, pimpinan spiritual. Pendekatan atau orang dengan gaya seperti ini biasanya melakukan keputusan dengan melakukan pendekatan diri kepada Tuhan dan kepercayaannya terlebih dahulu. Mereka biasanya sebelum membuat keputusan besar, mereka akan pergi menjauhkan diri dari orang lain atau pekerjaan selama beberapa waktu untuk berdoa dan meditasi demi meminta pencerahan bagaimana mereka harus melangkah. Lalu sub pembahasan nomor 8 yaitu model pengambilan keputusan. Ada beberapa model pengambilan keputusan, contohnya di antara lain yang pertama, rasional. Rasional adalah model perilaku manusia berdasarkan keyakinan bahwa setiap orang ataupun organisasi dan bangsa dapat menjalankan kalkulasi pemaksimalan nilai yang secara mendasar dan konsisten. Ada beberapa tahapan dalam membuat rational atau rational decision making process. Yang pertama, mengenali permasalahan. Yang kedua, mendefinisikan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan data yang relevan. Lalu yang keempat, mengidentifikasi alternatif yang memungkinkan. Lalu setelahnya, menyeleksi kriteria untuk pertimbangan alternatif terbaik. Lalu menghubungkan antara kriteria, data, dan alternatif. Setelah itu, memprediksi hasil dari semua alternatif. Dan yang terakhir, memilih alternatif terbaik. Lalu yang kedua, organisasional. Organisasional adalah model-model pengambilan keputusan yang memperhitungkan karakteristik politik dan struktural dari organisasi. Lalu yang ketiga, birokrasi, yaitu apapun yang dilakukan oleh organisasi adalah hasil dari rutinitas dan proses bisnis yang terasah oleh penggunaan aktif selama bertahun-tahun. Lalu yang keempat, keputusan klasik atau classic decision berpandangan bahwa manajer bertindak dalam kepastian, merupakan model yang sangat rasional untuk pembuatan keputusan manajerial. Lalu yang kelima, keputusan administrasi. Menurut Herbert Simon, manajer dalam pengambilan keputusannya menghadapi 3 kondisi, yaitu informasi tidak sempurna dan tidak lengkap, lalu rasionalitas yang terbatas, dan cepat puas. Sedangkan Quade membedakan model ke dalam 2 tipe. Yang pertama, model kuantitatif, yaitu serangkaian asumsi yang tepat yang dinyatakan dalam serangkaian hubungan matematis yang pasti, biasanya berupa persamaan ataupun analisis lainnya, atau merupakan instruksi bagi komputer, yaitu berupa program-program untuk komputer. Adapun ciri-ciri pokok model ini ditetapkan secara lengkap melalui asumsi-asumsi dan kesimpulan berupa konsekuensi logis dari asumsi-asumsi tanpa menggunakan pertimbangan atau intuisi mengenai dunia nyata atau praktik atau permasalahan yang dibuat model untuk pemecahannya. Lalu yang kedua, model kualitatif. Model kualitatif biasanya didasarkan atas asumsi-asumsi yang ketepatannya agak kurang jika dibandingkan dengan model kuantitatif. Tetapi ciri-cirinya digambarkan melalui kombinasi dari dedukasi ataupun asumsi-asumsi tersebut dengan pertimbangan yang lebih bersifat subjektif mengenai proses atau masalah yang pemecahannya dibuatkan model.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Fauziah dari kelompok 6. Saya akan mempresentasikan atau menerangkan materi subbab dari materi pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan secara individu dan kelompok. Dan pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh individu dalam suatu organisasi, namun bisa juga dilakukan oleh sekelompok orang atau kolegial. Keputusan yang diambil oleh individu dan kelompok masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun pengambilan keputusan oleh individu memiliki kelebihan dalam hal kecepatan, artinya pengambilan keputusan dapat dilakukan secara relatif lebih cepat, tidak perlu menunggu persetujuan dari orang lain. Pengambilan keputusan oleh individu dan prosesnya tidak melalui pertentangan pendapat, dan bila keputusan diambil oleh individu yang memiliki kemampuan tinggi dan pengalaman yang luas, maka keputusan yang diambil cenderung tepat. Di sisi lain, pengambilan keputusan secara individu memiliki kekurangan. Salah satunya adalah apabila individu yang mengambil keputusan memiliki kemampuan yang rendah dan pengalaman yang kurang, maka keputusan yang diambil cenderung tidak tepat. Nah, bagaimanapun perlu diingat bahwa setinggi-tingginya kemampuan manusia atau seseorang tentu memiliki kekurangan, terselip batas-batas kekurangan sebagai manusia. Nah, kelemahan yang lain adalah bahwa meskipun pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat, namun kecepatan tersebut dapat menjadi celah kelemahan bagi kurangnya pertimbangan yang mengakibatkan keputusan menjadi tidak tepat. Nah, terakhir, tanggung jawab kesalahan pengambilan keputusan menjadi beban individu yang bisa menjadi tekanan tersendiri. Demikian halnya keputusan yang dibuat oleh kelompok juga memiliki plus minusnya tersendiri. Sisi plusnya adalah keputusan yang dibuat oleh kelompok cenderung merupakan hasil pemikiran beberapa orang yang saling melengkapi. Kesalahan dalam pengambilan keputusan menjadi beban bersama. Pengambilan keputusan berkelompok dapat menjadi sarana pemberian kesempatan pada setiap anggota untuk berpendapat, melatih disiplin kelompok melalui tekanan masyarakat untuk berkeputusan, serta memupuk kerjasama kelompok dalam memecahkan suatu masalah. Sedangkan sisi minusnya, kelemahannya adalah pengambilan keputusan membuka celah adanya kemungkinan perbedaan pendapat, sehingga berakibatkan pada waktu pengambilan keputusan yang berlarut-larut dan kemungkinan terjadinya saling lempar tanggung jawab bila terjadi kesalahan. Pengambilan keputusan kelompok juga dapat membatasi keinginan individu. Dengan demikian, individu dapat menjadi termanipulasi oleh kelompok. Selebihnya, pada pengambilan keputusan kelompok membuat pimpinan kurang leluasa mengemukakan ide dan kurang leluasa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh dan mengakomodasi saran dari para konsultan. Terlepas dari apakah pembuatan keputusan dilakukan oleh individu atau sekelompok orang, pada prinsipnya ada setidaknya 3 kekuatan yang senantiasa berusaha mempengaruhi suatu keputusan. Tiga kekuatan tersebut adalah dinamika individu dalam organisasi, dinamika kelompok dalam organisasi, dan dinamika lingkungan organisasi. Untuk dapat mengambil keputusan di antara 3 kekuatan tersebut, diperlukan kemampuan yang dapat mengakomodasi perubahan ketiga kekuatan tersebut. Lebih jauh lagi, pengambilan keputusan harus berdampak pada terjadinya perubahan 3 kekuatan tersebut, baik dari segi tujuan, segi kebijakan, kegiatan, maupun sarana yang digunakan. Sebagai suatu proses pengambilan keputusan terdiri dari beberapa tahapan, individu atau kelompok atau organisasi dalam pengambilan suatu keputusan disadari atau tidak disadari mengalami satu atau lebih tahapan tersebut sebelum mencapai keputusan tertentu. Masalahnya, tahapan tersebut dinilai dengan baik atau ada tahapan yang terlewati, itu soal lain.
Banyak pendapat yang dapat diacu terkait tahapan-tahapan dalam proses pengambilan keputusan dalam konteks organisasi, seperti misalnya pendapat G.R. Terry, Peter F. Drucker, dan lain-lain. Dari semua pendapat para ahli tentang proses pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa tahapan setiap proses pengambilan keputusan senantiasa terdiri dari tahap pertama adalah identifikasi masalah atau inti utama. Dapat dikatakan bahwa pada tahap identifikasi terdapat 3 langkah yang harus dilakukan, yaitu tahap orientasi, tahap preferensi, dan tahap definisi. Tahap kedua adalah tahap pengumpulan data dan analisis. Tahap ketiga yaitu tahap penentuan alternatif keputusan, berikut konsekuensi positif atau negatif setiap alternatif, sama halnya dengan tahap identifikasi masalah. Dalam tahap penentuan alternatif, terdapat setidaknya ada 2 langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan alternatif keputusan yang efektif. Pertama, langkah pemetaan alternatif yang dilakukan untuk mendapatkan berbagai kemungkinan alternatif keputusan. Kedua, langkah penilaian alternatif, di mana setiap alternatif dinilai plus minusnya. Tahap keempat adalah tahap pemilihan alternatif terbaik. Selanjutnya tahap kelima yaitu pelaksanaan keputusan. Mengambil keputusan merupakan salah satu tahap dalam proses pengambilan keputusan yang memilih hal alternatif terbaik. Mengeluarkan keputusan merupakan langkah yang komplit di antara langkah-langkah manajemen yang terdiri dari perencanaan hingga pengawasan dan penilaian. Kelayakan sebuah keputusan terletak pada pelaksanaannya. Oleh karena itu, keputusan yang dikeluarkan harus terdiri dari beberapa unsur, yaitu surat keputusan, orang yang menerima atau melaksanakan keputusan, perencanaan, distribusi tanggung jawab dan wewenang, schedule waktu, dan anggaran belanja. Tahap ke-6 atau tahap terakhir adalah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keputusan. Nah, proses supervisi dan evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa fase pelaksanaan keputusan tetap terjaga dan penuh vitalitas, sekaligus sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya perubahan situasi atau hal-hal yang terjadi dan di luar perkiraan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.